Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Jumpa lagi permenungan dari saya yang bertema, adakah vaksin yang berasal dari Allah? Saudara-saudari, permenungan ini terambil dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 36 yang bunyinya sebagai berikut. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudari yang terkasih, vaksin adalah sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Vaksin juga diciptakan untuk menjaga kesehatan semua orang dan menghindari penyakit yang beresiko kematian. Vaksin yang sedang populer saat ini adalah vaksin untuk mencegah virus corona COVID-19 yang sangat mematikan, dan masih ada lagi vaksin lain yang berguna untuk memproteksi tubuh. Saudara yang terkasih, memang tubuh memerlukan proteksi akibat dari berbagai penyakit. Namun yang acap kali dilupakan bahwa jiwa dan roh juga membutuhkan proteksi dari serangan yang akan merusak iman yang ditularkan melalui lingkungan di mana kita berada. Virus yang berbahaya bagi iman kita antara lain kedengkian, kebencian, dan yang terakhir iri hati. Serta banyak lagi virus lainnya yang mungkin sedang mengintai kita. Semua penyakit ini jika sudah menjangkiti dan menetap dalam tubuh kita, maka perlahan namun pasti akan sangat membahayakan tubuh, jiwa, serta iman kita. Oleh karena itu, siapapun perlu waspada dan harus segera menangkalnya sejak dini. Alangkah bijaksananya jika kita memeriksakan diri ke sosok yang sering disebut dokter ajaib, yang sejak 2000 tahun yang lalu telah hadir ke dunia dengan kuasa serta mujizatnya. Dia melayani dengan sabar semua manusia yang membutuhkan kesembuhan daripadanya. Karena dari tangannya tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan olehnya. Karena sudah banyak kesaksian yang tertulis maupun yang telah terdengar sejak ribuan tahun yang lalu. Siapa dia? Dia adalah Yesus, Allah yang sangat mencintai semua manusia tanpa melihat latar belakang serta status kita. Resep yang dia berikan adalah warisan dari Allah yang tertulis di kitab suci, yaitu Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai dengan 36. Dalam ayat di atas ada 4 pesan yang bisa sama-sama kita pelajari untuk kita renungi. Yang pertama, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Saudara, dengan hati yang tulus dan bersih,
serta terbuka. Wajarlah kita mengundang Allah datang ke hati, pikiran, dan tubuh, jiwa kita, agar Yesus bebas melakukan penyembuhan terhadap diri kita. Yang kedua, Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Saudara, sangat bijaksana jika kita mau mengundang Yesus datang ke hati kita dan membuka diri untuk berkenan dibimbing dengan cara Tuhan dan bukan dengan cara kita. Yang ketiga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudari, percaya dan berserahlah, maka niscaya segala penyakit dan sekaligus kelemahan yang kita alami, maka dengan kuasa-Nya Yesus akan segera memulihkannya. Dan yang terakhir, keempat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Saudara-saudari, Yesus adalah Allah yang penuh kasih. Oleh karena itu, selayaknya kita memohon kepadanya, maka niscaya Allah akan segera menolong kita. Saudara-saudari, pertanyaan tema di atas, adakah vaksin yang berasal dari Allah? Maka jawabannya tentu ada. Karena vaksin rohani saat ini telah tersedia, dan maukah kita divaksin? Karena dengan vaksin yang berasal dari Allah diyakini akan dapat menyembuhkan serta memulihkan kita dari virus-virus yang merusak iman kita, dan akhirnya kita akan bisa hidup sehat dan bahagia. Mari kita bersama mau divaksinasi. Dan jangan lupa, divaksin yang berasal dari sorga, yang namanya adalah firman Tuhan, yang berasal dari Allah sendiri. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih, renungan dari saya. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.